Bab 7. Ada apa dengan Arumi? Malam ini setelah melaksanakan salat Isya, Alfian dan Arumi berkunjung ke rumah Oma menuruti keinginan Arumi. Meski lelah karena pekerjaan kantor, Alfian tetap menemani Arumi tanpa banyak protes, karena tak ingin memperpanjang perdebatan. Saat masuk ke dalam rumah Oma, semua sedang berkumpul di ruang tamu, kecuali Oma. Oma memang tak lagi sering berkumpul dengan Papa dan Mama karena alasan kesehatannya akhir-akhir ini yang kurang baik. Aku lihat Oma dulu ya, Mas. Kamu mau ikut atau di sini aja? Tanya Arumi saat mereka sampai di ruang tamu. Aku di sini dulu, nanti aku nyusul. Ucap Alfian lalu duduk di sisi Nadine, adik perempuan satu-satunya yang sejak tadi sibuk dengan ponselnya. Arumi pun berlalu setelah sebelumnya menyalami kedua mertuanya. Entah apa yang akan dia bicarakan dengan Oma, mungkin tentang janjinya pada Alfian yang akan membantu membujuk Oma agar menerima perceraiannya kelak. Setidaknya itulah yang ada di dalam pikiran Alfian. Woi, sibuk banget sama HP. Teriak Alfian pada Nadine dan iseng merebut ponselnya dari tangannya. Mas, balikin nggak? Nggak sopan banget sih ngambil-ngambil HP orang. Nadine berusaha merebut ponsel yang kini berada di tangan kakak kesayangannya. Namun kesulitan karena Alfian mengangkat ponsel itu tinggi-tinggi sehingga ia kesulitan mendapatkannya. Masih, nggak lucu, balikin nggak? Teriaknya kesal seraya terus melompat-lompat ingin meraih ponselnya namun tak bisa. Chatan sama siapa sih? Kok serius banget? Tanya Alfian menggoda. Bukan urusan Mas Alfian. Wajah Nadine mulai jutek dan terus berusaha meraih ponselnya. Aku ini masmu, jadi aku wajib tahu apa yang kamu lakukan. Ucap Alfian sambil tertawa melihat Nadine melompat-lompat tapi tetap belum bisa meraih ponselnya. Mama, Mas Alfian tuh. Rengek Nadine ke Mama. Ucap Mama melihat ke arah Alfian. Iya kak, aku udah makan kok. Kakak sendiri udah makan belum? Alfian membacakan isi chat di ponsel Nadine dan itu membuat wajah Nadine memerah karena kesal. Mas Alfian nyebelin. Nadine mencak-mencak kesal lalu pergi ke kamarnya. Hei, gitu aja ngambek? Teriak Alfian sembari tertawa. Al, kamu hobi banget sih iseng sama Nadine. Ucap Papa sembari menggelengkan kepalanya. Alfian meringis ke arah Papa dan Mamanya lalu bangkit dan berlari kecil ke arah kamar Nadine yang ada di lantai 2. Nadine, panggil Alfian, tapi tak ada sahutan dari dalam. Nadine sayang, buka dong, Mas kan cuma bercanda. Tak beberapa lama kepala Nadine keluar, masih dengan wajah kesalnya. Mana HP Nadine? Tanyanya ketus. Gitu aja marah, kuliah dulu yang serius. Jangan pacar-pacaran dulu, nanti kuliahnya nggak fokus. Ceramah Alfian yang membuat raut wajah Nadine tambah ketus. Bukan urusan Mas Alfian, ucap adiknya jutek. Dibilangin ngeyel. Bodoh. Ya udah, hapnya nggak Mas kasih. Mas, nyebelin banget sih. Nadine mendesah kesal, sementara Alfian tertawa melihat wajah cemberutnya. Nih hapnya. Gak usah cemberut, kalau Rian ngeliat wajah jelek kamu saat ini, Mas yakin dia gak bakalan mau sama kamu. Ejek Alfian. Nadine membanting pintunya dengan keras karena kesal dan seperti tanpa dosa Alfian tertawa melihat kekesalan adiknya. Alfian memang sangat suka menggoda Nadine, mungkin karena dia adalah adik perempuan satu-satunya dan terbiasa dimanja oleh Papa, Mama dan kedua kakak lelakinya membuat Nadine belum bisa dewasa di usianya yang sudah hampir 20 tahun. Semua memang memperlakukannya seperti seorang putri di rumah ini, tak heran jika dia akan merengek manja jika ada yang menggodanya. Alfian meninggalkan kamar Nadine dan berniat ke kamar Oma, tapi langkahnya urung ketika Alfian melihat Oma dan Arumi saling berpelukan dan keduanya menangis. Alfian urung untuk masuk dan lebih memilih memutar tubuhnya dan menjauh dari kamar Oma. Alfian merasa Arumi tengah membicarakan hal serius dengan Oma, maka dari itu Alfian berinisiatif untuk memberikan Oma dan Arumi waktu untuk berdua. Setelah menuruni anak tangga, Alfian menghampiri papanya yang kini hanya tinggal sendiri. Papa meletakkan ponsel yang ada di tangannya di atas meja saat menyadari kedatangan Alfian. Duduklah di sini, Papa ingin bicara.
kata Papa saat Alfian akan duduk di sofa depannya. Lalu Alfian memutari meja dan duduk di sebelah Papa sesuai permintaannya. Bicara apa, Pak? Alfian merasa sedikit canggung. Alfian dan papanya memang jarang mengobrol kalau bukan hal yang sangat penting, karena Papa Alfian memang sangat pendiam. Itulah yang Alfian tahu selama ini. Mereka hanya berinteraksi jika itu masalah serius atau masalah kantor. Bagaimana hubungan kamu dengan Arumi? Maksud Papa? Tanya Alfian heran. Papa menegakkan tubuhnya dari sandaran sofa lalu mendesah pelan. Arumi itu wanita baik, belajarlah untuk mencintainya. Maksudnya? Alfian semakin tak mengerti dengan apa yang dikatakan papanya. Papa tahu kamu masih berhubungan dengan Yulia, dan itu sama sekali tidak benar, Al. Aku tidak mencintai Arumi, Pak, karena aku hanya mencintai Yulia. Karena kamu tak pernah membiarkan hatimu untuk dekat dengan Arumi, itulah sebabnya kamu tak bisa melihat betapa Arumi memendam cinta untukmu. Itu hanya perasaan Papa. Kami menikah karena dijodohkan dan tidak ada cinta di hati kami. Tapi Arumi mencintaimu. Tapi aku mencintai Yulia, ucap Alfian tegas. Jangan melakukan kesalahan yang sama seperti Papa, Al. Papa menerawang jauh ke depan, entah memikirkan apa. Kamu akan sangat menyesalinya suatu hari nanti. Alfian terdiam mencerna apa yang papanya katakan, tapi tetap tak mengerti apa maksud dari kata kesalahan yang sama. Pukul 10 malam Alfian dan Arumi pamit pulang. Selain karena memang sudah malam, Alfian pun tak ingin mengganggu waktu istirahat Oma dan papanya. Tapi saat ini ada yang sedikit berbeda. Arumi tiba-tiba jadi pendiam, tak seperti saat akan ke rumah Oma yang begitu ceria. Entah apa yang terjadi padanya sehingga wajahnya menjadi mendung sepanjang jalan ini. Alfian pun malas untuk bertanya. Sementara itu, Alfian masih terus memikirkan kata-kata papanya saat di ruang tamu. Entah apa maksudnya. Apa Papa juga memiliki kekasih lain di hatinya dan kini menyesal karena tak memilihnya dan lebih bertahan dengan Mama? Alfian berucap dalam hati. Tapi selama ini, Papa dan Mama baik-baik saja. Tak pernah mendengar mereka bertengkar, apalagi sampai ada orang ketiga. Argek, kenapa juga Papa berbicara seperti itu? Membuat aku sungguh bingung memikirkannya. Setelah sampai, Arumi bergegas masuk tanpa basa-basi, meninggalkan Alfian yang kini hanya bengong melihatnya. Hei, apa aku berharap dia berbasa-basi padaku? Sepertinya otakku mulai bergeser. Sejak kapan aku menunggu basa-basi dari Arumi? Alfian memukul kepalanya sembari berbicara sendiri. Arumi, aku mau mandi air hangat, ucap Alfian memecah keheningan saat sampai di dalam kamar. Oke, aku siapkan. Arumi pun pergi ke kamar mandi. Arumi, handuk, ucap Alfian lagi saat berada di kamar mandi dan pura-pura lupa membawa handuk. Arumi menyerahkan handuk lalu kembali ke tempat tidur tanpa sepatah kata. Kenapa ya dia? Tanya Alfian. Duh, peduli amat. Setelah selesai mandi, Alfian melempar handuk basah ke atas tempat tidur. Biasanya Arumi akan merespon. Mas, bisa nggak sih handuk basah dijemur di belakang? Seneng banget bikin istri dapat pahala. Nanti tempat tidurnya jadi bau, Mas, kalau kena handuk basah. Begitu responnya. 2 hari ini hanya gara-gara handuk basah. Tapi kali ini dia diam saja dan membawa handuk basah itu ke belakang untuk dijemur di tempat khusus. Ada yang aneh menurut Alfian. Alfian mendekat ke arahnya saat dia dari belakang, lalu menaruh punggung tangannya ke kening Arumi. Gak panas. Arumi hanya mendongak ke atas sesaat lalu melewati Alfian begitu saja dan naik ke atas tempat tidur lalu masuk ke dalam selimut dan segera memejamkan mata. Arumi, kenapa ya? Bab 8, Usaha Terakhir. Malam itu saat Arumi dan Alfian datang ke rumah orang tuanya, mata Oma berbinar bahagia ketika melihat Arumi tiba-tiba datang menemuinya. Kapan datang, sayang? Kenapa nggak bilang Oma dulu kalau mau datang? Tanya Oma yang segera bangkit dari tempat tidurnya seraya merentangkan kedua tangannya bersiap untuk memeluk Arumi. Arumi pun segera menghambur ke dalam pelukan wanita yang begitu ia sayangi. Oma bagaikan ibu kedua setelah kepergian Umi, tak heran jika Arumi begitu menyayanginya.
Salah satu alasannya bertahan dengan Alfian selama ini adalah Oma. Arumi tak ingin menyakiti hati Oma karena perceraiannya, karena Arumi sangat tahu kalau Oma begitu berharap atas pernikahannya dengan Alfian. Karena itulah, meski selama ini Arumi selalu mendapat penolakan keras dari Alfian, Arumi tetap bertahan karena tak ingin menyakiti hati Oma. "Biar surprise Oma," jawab Arumi, diiringi senyum manisnya. "Duduklah di sini, Oma sangat rindu." Oma membawa Arumi duduk di tempat tidurnya. "Alfian mana?" tanya Oma kemudian. "Di bawah Oma, lagi ngobrol sama Papa sepertinya. Nanti juga katanya akan segera menyusul kemari." Setelah cukup berbasa-basi, Arumi kini mulai mengutarakan keinginannya, meski terlihat sangat berat. "Kamu kenapa sayang? Lagi sakit ya? Dari tadi Oma perhatikan kamu sangat gelisah. Kamu sama Alfian baik-baik aja kan?" Arumi menarik nafas panjang untuk menetralkan suasana hatinya yang saat ini sangat kacau. "Oma ada sesuatu yang ingin Arumi sampaikan, tapi Arumi mohon Oma gak akan marah dan Arumi mohon dukungan Oma," kata Arumi dengan nada pelan. "Kapan Oma tak mendukungmu nak? Oma akan selalu mendukung apapun yang akan kamu lakukan. Arumi dan Mas Alfian akan bercerai." Tenggorokan Arumi tercekat pada kata bercerai saat tangan Oma tak sengaja meremas tangannya. Oma tak mengatakan apapun, hanya terus menatap Arumi dengan tatapan sendu. Arumi tahu, Oma pasti sangat kecewa. "Apa kamu menyerah secepat ini menghadapi Alfian?" Arumi tidak menyerah Oma. Arumi hanya ingin membiarkan Mas Alfian bebas memilih jalannya sendiri jika kami memang sejatinya tidak berjodoh. Arumi dan Mas Alfian akan bercerai, tapi selama 6 hari ke depan Arumi akan berjuang keras untuk membuka mata hati Mas Alfian. Dan jika memang Arumi gagal, Arumi mohon Oma mengikhlaskan nasib pernikahan kami. Kita harus merelakan Mas Alfian untuk bahagia dengan pilihannya sendiri Oma, ucap Arumi di sela-sela air-air matanya yang sudah tak mampu lagi ia bendung. Oma segera memeluk Arumi karena Oma sangat tahu jika Arumi saat ini sedang terluka, meski Oma sendiri begitu terluka karena membayangkan akan perceraian Alfian dengan Arumi. "Lakukanlah apapun yang menurutmu terbaik nak, Oma akan terus mendukungmu meski nantinya kalian memang akan berpisah." Kedua wanita berbeda generasi itu sama-sama menumpahkan tangisnya. Arumi merasa sangat bersalah dengan keputusannya untuk mengiyakan permintaan Alfian, sedangkan Oma merasa bersalah karena terus membuat Arumi terus bertahan pada pernikahan yang sejatinya hanya menyakiti kedua belah pihak. "Ini adalah usaha terakhirku Oma. Jika Mas Alfian tetap tidak bisa mencintaiku, maka ikhlaskanlah perpisahan kami, karena mungkin kami memang tidak ditakdirkan untuk berjodoh." Oma tak menjawab kata-kata Arumi. Oma hanya terus mengusap punggung Arumi, berusaha untuk menguatkan hati Arumi, meski hatinya pun sejujurnya hancur membayangkan perceraian Arumi dan cucunya Alfian. "Meski nantinya kalian memang tak lagi berjodoh, Oma akan tetap menganggapmu cucu Oma, bukan yang lain, paham? Jadi jangan pernah berpikir untuk nantinya menjauh dari Oma meski kalian akhirnya berpisah," ucap Oma dengan tegas. Arumi membalas ucapan Oma dengan anggukan kepala berkali-kali. "Arumi janji Oma, apapun yang terjadi Oma akan tetap menjadi wanita yang Arumi sayangi seperti Umi." Keduanya pun kembali mengeratkan pelukannya, hingga tak sadar jika Alfian memperhatikannya dari luar meski tak paham apa yang sedang Oma dan Arumi tangisi. Di pagi hari, "Mas cepetan bangun," ucap Arumi pagi ini setelah semalaman mendiamkan Alfian. Meski sejujurnya suasana hatinya masih buruk, tapi Arumi tak ingin menyia-nyiakan waktu yang telah ia minta kepada Alfian. Bukankah ini permintaan Arumi? Jadi sebisa mungkin ia harus memanfaatkan waktu yang ia miliki saat ini, berharap ada keajaiban datang dan membuatnya dan Alfian batal bercerai, meski sebenarnya Arumi pun ragu akan keajaiban itu. Alfian menggeliat di tempat tidurnya tapi kembali memeluk guling. "Mas, kalau nggak bangun aku cium ya." Alfian tetap tidak menggubris perkataan Arumi. "Cup." Arumi bersiap-siap akan lari setelah mencium Alfian, tapi segera ia urungkan saat melihat Alfian tak bergerak dari tempatnya. Arumi sempat mengerutkan dahi saat melihat Alfian tak bereaksi apapun, tak seperti hari sebelumnya.
Karena penasaran, Arumi mendekatkan wajahnya ke wajah Alfian, ingin memeriksa apa yang sebenarnya terjadi dengan suaminya. Saat wajahnya tinggal beberapa senti dari wajah Alfian, tiba-tiba saja Alfian membuka mata dan melotot ke arah Arumi. Mulai ketagihannya sepertinya sekarang, ucap Alfian seraya terus melotot ke arah Arumi. Arumi refleks menarik tubuhnya saat melihat Alfian melotot ke arahnya, dan karena hal itu tubuhnya tiba-tiba kehilangan keseimbangannya dan bukannya menjauh dari Alfian tapi justru tubuhnya limbung ke arah Alfian. Alfian yang tak siap dengan keadaan saat ini hanya bisa pasrah saat tubuh Arumi menimpa tubuhnya. Untuk sesaat atmosfer di sekitarnya seolah berubah, jantung Alfian pun tiba-tiba berdegup kencang tanpa permisi. Apalagi Arumi berada sedekat ini dengan Alfian dalam keadaan sadar, membuat jantungnya pun ikut berjumpalitan tak karuan. Hanya beberapa detik dan setelah itu Arumi pun bergerak menjauh dari tubuh Alfian. Begitupun Alfian beberapa kali berdehem untuk menghilangkan kegugupan pada dirinya yang selama ini bahkan tak pernah terjadi. "Aku dulu yang ke kamar mandi," ucap Alfian saat Arumi hendak ke kamar mandi. Tanpa menjawab, Arumi perlahan mundur dan membiarkan Alfian yang lebih dulu masuk ke kamar mandi. Alfian buru-buru membasuh wajahnya berkali-kali, berharap otaknya kembali segar dan tak membayangkan kejadian beberapa menit lalu. Astaga Arumi! Semua ini gara-gara Arumi. Aku harus menjauh darinya mulai saat ini agar jantungku bisa kembali normal. Gerutu Alfian sembari meraba dada sebelah kirinya yang masih belum berhenti berdebar-debar. "Mas buruan! Nanti keburu siang kita nggak sholat subuh!" Arumi terpaksa berteriak karena sejak tadi Alfian tak kunjung keluar dari kamar mandi. Terdengar suara gagang pintu diputar dan tak lama Alfian pun keluar. "Bawel!" Alfian pun melewati Arumi dengan wajah juteknya. "Is dasar!" Arumi mendesis lalu buru-buru masuk ke kamar mandi agar tak kesiangan untuk melaksanakan sholat subuh. "Mas, hari ini kita ke Ragunan ya?" cetus Arumi saat tengah sarapan bersama Alfian. Uhuk. Apa?